Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Amrina Rasyada, untuk menyampaikan materi mengenai gugatan dan unsur gugatan. Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat dua pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat, tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh pihak apabila tidak dapat diselesaikan secara damai di luar persidangan, umumnya perkaranya diselesaikan oleh pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Yang selanjutnya yaitu bentuk gugatan. Dalam HIR dikenalkan dua macam gugatan. Yang pertama gugatan tertulis, yang mana gugatan tertulis ini diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 RBG yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Yang kedua yaitu gugatan lisan, yang mana bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenangan untuk mengadili suatu perkara perdata, karena bentuk gugatan lisan diatur dalam pasal 120 HIR. Unsur-unsur surat gugatan. Pertama, identitas para pihak baik dari penggugat maupun tergugat atau persona stand in judicio terdiri dari nama suami dan istri, umur, tempat tinggal. Identitas para pihak ini juga disertai dengan informasi tentang agama, pekerjaan, dan status kewarganegaraan. Yang berikutnya yaitu adanya posita atau dasar atau alasan gugatan, disebut juga fundamentum petendi, yang mana berisi keterangan berupa kronologis urutan peristiwa sejak mulai perkawinan istri dengan suami istri dilangsungkan hingga munculnya ketidakcocokan antara istri dan suami yang mendorong terjadinya perceraian dengan alasan-alasan yang diajukan dan uraian yang kemudian menjadi dasar tuntutan. Yang berikutnya yaitu adanya petitum, yang mana tuntutan hukum, yaitu tuntutan yang dimiliki oleh istri sebagai penggugat agar dikabulkan oleh hakim. Terdapat jenis-jenis gugatan. Yang pertama yaitu adanya gugatan volunteer, yang mana gugatan volunteer ini adalah sebagai salah satu jenis gugatan yang diajukan atas dasar permohonan kepada pengadilan negeri. Banyak yang mengatakan bahwa volunteer ini bukanlah gugatan sebab tidak menggunakan sengketa, sehingga tidak tepat dikatakan sebagai gugatan, namun dapat dikatakan sebagai permohonan. Yang kedua yaitu gugatan kontentiosa, yang mana gugatan ini sebagai jenis gugatan yang mengandung dua pihak, yang mana dalam praktiknya gugatan ini biasanya disebut dengan gugatan biasa. Yang ketiga yaitu gugatan class action, yang mana gugatan class action ini dapat diartikan sebagai gugatan kelompok, yang mana pada class action pada intinya adalah gugatan perdata, yang mana biasanya terkait dengan permintaan injunction atau ganti kerugian yang diajukan oleh sejumlah orang dalam jumlah yang tidak banyak, misalnya salah satu atau dua orang, sebagai perwakilan kelas, yang mana mewakili kepentingan mereka sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Itulah dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.